Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id. Sebelum gue lanjutin videonya untuk ngebahas produk yang ada di sebelah gue ini, gue pengen curhat dulu sedikit. Kalau gue ini syuting jam setengah 3 pagi, gara-gara gue udah mau syuting sekitar jam 8-an gitu. Itu kayaknya tetangga-tetangga gue lagi ada yang party dan kayaknya pada asik karaokean, kenceng banget suaranya sampai tembus banget ke sini. Dan itu sangat-sangat mengganggu ya, jadi berisik banget. Tolong. Dan gua akhirnya baru bisa syuting kali ini. Oke, di sebelah gua ini udah ada laptop gaming dari MSI. Sebelumnya gua udah sempat hands on sedikit ya untuk CPU terbaru dari Intel untuk laptopnya, yaitu Intel Core generasi 12 alias Alder Lake versi mobile. Saat itu yang gua hands on itu adalah versi Core i9-nya. Dan di sebelah gue ini udah ada produk retailnya, jadi ini udah bukan engineering sample lagi. Ini adalah MSI Katana GF6612UG. Laptop ini punya 14 core di dalamnya, ada RTX 3070 dan NVMe PCIe Gen 4 juga. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, langsung aja kita bahas laptop yang satu ini, mulai dari desainnya dulu seperti apa. Katana GF66 ini sebenarnya masuk ke varian refresh ya, tapi isi refreshnya ini lompat lumayan jauh. Yang tadinya konfigurasi sebatas spek entry aja, sekarang ada yang speknya tuh hampir mentok kanan kayak gini. Secara tampilan dan build quality seharusnya ini masih sama seperti versi sebelumnya. Punya warna hitam merah yang sebenarnya gue ngarep banget MSI bisa keluarin versi hitam putihnya nih. Tipe hinge atau engselnya ini juga masih mirip dengan versi sebelumnya kurang lebih. Tumpuannya tuh bener-bener ada di bagian pinggir sekaligus menahan beban laptop saat dibuka. Sisanya sih kayak surface, cover, dan lain-lainnya itu punya build quality yang sebetulnya oke. Dan ya gue bisa maklumin kalau gaya klasik dari laptop ini masih dibawa oleh MSI karena ini emang refresh dan upgrade besarnya ada di bagian dalam. Dimensi laptop ada di angka 35,9 x 25,9 x 2,49 cm dengan berat 2,3 kg. Dimensinya ini umum banget untuk ukuran 15,6 inch tapi bobotnya termasuk ringan untuk 15,6 inch. Keyboardnya di sini full size, jadi udah ada numpad-nya. Ukuran untuk arrow key-nya sih dia agak mengecil tapi nggak dibikin kayak gepeng gitu, masih tetap oke. Dan ukuran hurufnya itu masih normal-normal aja ya. Ada backlit warna merah. Tapi ini bukan RGB dan kalau dimatiin backlit-nya juga dia merahnya masih tetap ngejreng karena di bagian keycaps-nya itu memang font-fontnya ada warna merahnya. Touchpad ukurannya nggak besar, oke aja untuk laptop gaming yang cenderung lebih sering pakai mouse lagi. Yang penting nggak berasa kopong aja udah cukup buat gua. Nah, meskipun ini laptop platformnya adalah platform Intel, tapi untuk Thunderbolt 4 itu masih absen di laptop ini ya. Karena mungkin si MSI fokusnya itu untuk PCIe bandwidth-nya memang sepertinya akan difokuskan ke GPU-nya dan juga NVMe SSD-nya. Dan mungkin harusnya HDMI dan port LAN itu akan lebih baik kalau di sebelah kiri bukan di sebelah kanan. Layar laptop ini punya ukuran 15,6 inch seperti yang gue bilang di awal dan kita mendapatkan refresh rate 240 Hz di sini menggunakan panel IPS level dengan akurasi warna yang standar mendekati 100% sRGB tapi belum mencapai 100%. Kelihatannya MSI mengejar refresh rate tinggi aja di sini tapi tetap di press budgetnya untuk komponen utama. Nah, karena CPU ini menggunakan Intel Core i7-12700H, itu tandanya ada 14 core 20 thread di dalam laptop ini yang dimana konfigurasinya itu adalah 8 e-core dan juga 6 p-core. Jumlah e-core yang banyak ini akan sangat ngebantu karena jenis core tersebut punya tingkat efisiensi yang tinggi, clock kecil tapi kenceng juga dan hemat daya. Selebihnya laptop ini menggunakan RTX 3070 laptop, NVMe PCIe Gen 4 SSD 1TB, 16GB DDR4 3200 MHz, Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5.2, HD webcam, dan juga include Windows 11. Untuk RTX 3070-nya yang ada di laptop ini adalah versi 105 watt, jadi ini mediocre banget lah, bukan versi yang 95 yang rendah banget, bukan versi 130 yang tinggi banget, jadi ada di posisi tengah-tengah. Untuk opsi upgrade-nya, laptop ini punya 2 slot M.2 yang udah dikonfirmasi kalau kedua slot M.2 ini mendukung NVMe PCIe Gen 4. Jadi itu sebabnya kenapa di laptop ini tuh untuk Thunderbolt 4 masih absen. Karena 2 slot M.2-nya itu udah NVMe Gen 4 semua.
Dan ditambah lagi, ini juga masih ada 2 slot SODIMM, jadi kalau kalian mau upgrade ke 32 GB atau 64 GB dual channel itu masih bisa. Bawaannya udah 16 GB dual channel. Cooling juga mengalami upgrade. Kali ini heat pipe-nya dibuat melebar semua dengan tujuan biar panasnya itu lebih cepat kebuang. Pada utilitiesnya sekarang yang kita temuin di sini adalah MSI Center. Sepertinya MSI bikin semua utilitiesnya ini sekarang terintegrasi ya. Jadi nggak ada Dragon Center lagi, nggak ada MSI Center lagi. Jadi semuanya kayaknya rata MSI Center semua. Seperti biasa sih, tapi kita bisa memilih profile atau mode power dari laptop. Ada silent, balance, dan extreme performance. Selebihnya untuk fitur tambahan itu bisa diakses dan di-download juga lewat MSI Center ini. Jadi semisal ada fitur yang nggak dibutuhin, ya kalian nggak perlu install dan nggak perlu download dari MSI Center-nya. Dan semisal kalian butuhin, ya tinggal kalian download dan install aja lewat launcher MSI Center ini. Oke, sekarang kita bahas aja ya untuk performance-nya seperti apa nih si Core i7-12700H. Kita mulai dari Cinebench R15 dulu. Untuk single core-nya ini gue dapetin di angka 260 dan multicore-nya di 2600-an. Ini single core-nya kenceng banget sih. Dan untuk multicore di Cinebench R15 ini kemampuan e-core itu memang masih belum kelihatan nendang. Tapi kalau kita ngelihat Cinebench R20, single core-nya itu ada di 675. Buset, ini kenceng banget sih sumpah. Multicore-nya 6000 lebih. Di sini baru kelihatan nih kalau laptop ini memang punya kekuatan 14 core di dalamnya. Laptop lo ya, laptop 15 inch 14 core, buset. Lalu untuk di bawah ngedit video udah jelas pasti playback aman-aman aja, mau kalian pakai Adobe Premiere kayak begini, mau pakai DaVinci atau apa, karena ya di sini udah ada RTX 3070, habis itu pakai i7-12700H. Untuk playback mah udah tutup mata lah. Exportnya dari 4K ke 4K lagi untuk project yang ada di gua ini itu beres dalam waktu 1 menit 7 detik. Ini relatif kencang daripada laptop-laptop yang sebelumnya gue cobain yang rata-rata mungkin di 1 menit 20 detikan. Untuk kemampuan dari RTX 3070-nya singkat aja untuk benchmark sintetik, karena kalian udah pada tahu juga graphics score-nya itu untuk Firestrike ada di angka 23 ribuan, hampir 24 ribu dikit lagi. Mungkin kalau gua running lagi bisa 24 ribu. 3D Mark Time Spy ini graphics score-nya sekitar 9 ribuan ya. Ini tentunya relatif kenceng dan oke-oke aja untuk RTX 3070 versi 105 watt. 3D Mark Pro Royal kemampuan ray tracing mendapatkan angka 5700 sekian. Kemampuan ini tentu sulit dikejar dengan versi RTX 3060 yang 130 watt sekalipun, karena ya tentu perbedaan jumlah dari RT core-nya. Oke, sekarang kita bahas aja untuk kemampuan gamingnya, karena ini Full HD, jadi semuanya resolusi Full HD ya untuk pengujian gamenya. Kita masuk ke game pertama. Ini adalah game Death Stranding dengan DLSS quality, setting mentok kanan semua ya untuk setting grafiknya. Rata-rata FPS gue mendapatkan 122, sementara 1% minimumnya di 95. Lalu game Far Cry 6 juga gue menggunakan preset Ultra di sini dengan DXR-nya hidup. Abis itu gue menggunakan FSR Ultra Quality juga di sini ya. Untuk game ini masih tetap bisa dapetin di atas 60 FPS meskipun ya kita udah menggunakan setting mentok. Sebenarnya sih idealnya untuk game kayak Far Cry 6 resolusinya kalau mau oke pakai di 1440p. Kalau GPU-nya selevel RTX 3070. Mungkin hasil FPS-nya bakalan kurang lebih mirip kayak begini juga. Selanjutnya adalah Horizon Zero Dawn. Gue pakai preset Ultimate, DLSS-nya juga gue hidupin. Rata-rata FPS gue udah bisa dapetin 94 di sini dengan 1% minimum di 71. Lalu selanjutnya adalah Shadow of the Tomb Raider dengan preset Highest. Abis itu gue menggunakan Ray Tracing Ultra dan DLSS Quality. Rata-rata FPS yang bisa gue dapetin di sini adalah 88, sementara 1% minimumnya itu ada di angka 68. Selanjutnya adalah Valorant untuk ngecek aja apakah ini udah lewat dari 240 fps atau enggak dengan preset kompetitif. Dan ternyata hasilnya rata-rata FPS udah bisa dapetin di 280, sementara 1% minimumnya ada di 147. Jadi untuk 240 Hz udah aman semisal kalian mau main game e-sport. Saat menjalankan game Death Stranding bisa kalian lihat suhu CPU di awal load itu naik ke 94. Tapi setelahnya stay di 86 sampai 88 aja. Ini disebabkan CPU memberikan turbo boost sekitar 4,7 GHz ya terlebih dahulu di awal-awal gitu, sehingga CPU sempat naik suhunya. Sementara suhu GPU aman-aman aja dan masih stay di bawah 75 derajat. Lalu untuk SSD-nya nih, meski MSI memberikan NVMe PCIe Gen 4 di sini, gue cukup apresiasi nih ya untuk kapasitasnya, karena selain NVMe PCIe Gen 4, kapasitasnya itu 1 TB. Tapi dari segi kecepatan ini hanya sedikit di atas dari kecepatan NVMe PCIe Gen 3. Cuma seenggaknya ya udahlah dapat kapasitas 1 TB dan ini tetap lebih baik dari standar NVMe, apalagi hard disk. Oke, kita sampai juga ke bagian harga dan kesimpulan untuk MSI Katana GF6612UG.
Untuk harga resminya sendiri dari MSI officialnya itu gue temuin di angka Rp26.999.000. Garansi selama 2 tahun include dengan Windows 11 dan juga MSI Essential Backpack gratis bisa kalian dapetin. Di sini MSI menawarkan spesifikasi super high-end di level harga ini ya. Super high-end di sini berarti adalah komponen seperti CPU, GPU, memori, dan SSD. Bahkan kapasitas SSD-nya 1 TB. Dengan budget segini kita bisa ngerasain CPU 14 core dari Alder Lake dengan e-core-nya dan juga RTX 3070. Meski secara desain ini refresh ya, buat yang sekedar nyari desktop replacement sih, tapi masih bisa banget dipertimbangkan. Ya, segitulah untuk pembahasan gua kali ini. Jam setengah 3 pagi, syuting, hampir subuh, latihan sahur ya. Kira-kira menurut kalian gimana nih untuk Katana GF6612 UG ini? Apakah menarik? Sebagai mungkin bisa disebut kalau gue bilang ini adalah starter pack untuk Intel Alder Lake versi high-end-nya kali ya gitu ya. Silahkan komen di bawah menurut kalian gimana nih untuk laptop yang satu ini. Kasih pendapat kalian masing-masing di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise-nya Gaptek kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain. Ada beragam teaser di sana, silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.